Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa dari kelas BCA. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Komunikasi tersebut Berikut adalah beberapa definisi dari istilah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus atau biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya atau khalayak. Hovland, Jennings, dan Kelly, 1953. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan-gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Dari Berelson dan Steiner, 1964. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan kenapa dengan saluran apa, kepada siapa dengan akibat apa atau hasil apa. Definisi komunikasi secara umum adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Yang kedua yaitu hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya dan dalam pengantar ilmu komunikasi. Dani Fadiansyah, 2004. Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar manusia. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah pesan komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa gerak tubuh, isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara serta emosi. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antar kedua belah pihak secara bertatapan muka. Yang selanjutnya yaitu model komunikasi. Model komunikasi Laswell telah memberi kita model awal lain yang juga dikutip secara luas. Meskipun demikian, pemikirannya spesifik pada konteks komunikasi massa. Dia berargumen bahwa untuk memahami proses komunikasi massa, kita perlu untuk mempelajari masing-masing tahap dari model Laswell. Model komunikasi Shannon dan Ewer model ini sering juga disebut model teori informasi. Model ini melukiskan suatu sumber yang menjadi atau menciptakan pesan dan menyampaikan melalui suatu saluran kepada penerima yang menjadi balik atau menciptakan ulang pesan tersebut. Model komunikasi Scrum. Dalam model komunikasi Scrum dijelaskan bahwa pengiriman pesan atau mengirimkan informasi kepada penerima pesan kemudian menafsirkan pesan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan umpan balik yang diberikan kepada pengirim pesan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Seperti hanya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Dedi Mulyana, PhD, membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi, yaitu yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.
Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi serta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistematik. Dan yang terakhir, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Terima kasih.